Orang yang selalu berpikir bahwa dirinya itu teledor dalam hal taat, padahal Allah selalu baik pada dia. Kalau selalu berpikir gitu, mesti yatawalladu dadi kalahirna minha sangi hadil fikra pal haya wisin. Wa hadza tafakkuru tailah mikir yazidu nambe apa tafakkur fi khaufika ing dalem sira wedi minawa sangi Allah taala. Orang yang berpikir demikian terus isin terus dadekno wedi pangeran. Wa yahmiluka lan dorong apa iki hada ka ing sira alalau min nafsika ing atase modo awak sira mengkritik diri kamu sendiri wa taubihiha lan melehno nafsika wa mujamati taksiri lan ngeduwi pepeko wa mulazamati tasmiri lan mulazamah no netepi cangcut. Tasmir mana cangcut apa serius nih tasmir bahasa Indonesia ini serius. Kalau orang tahu dirinya gegabah pepeko dalam ibadah kemudian tahu itu disalahkan Allah, pasti dia akan menjauhi taksir itu, sembrono itu, dan selalu serius melakukan ibadah. Menurut terang masalah mulai fikrotun fi wa'dillahi ta'ala. Terus kita tahu di Quran, di hadis itu ada janji Allah, kemudian ada ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali, sanggepe wali amatir wali soe wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren, kitab fikih. Itu kalau ngeritik kamu kalau mau sholat iku kudu ono melayuni. Mane kula nu sering gawe syariat teng santri kula, pokoke nek jamaah mbok pira kadare iku ono melayuni. Guling-gilingan nak kowe iku serius. Kan ora lucu misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sowanten kan koyo wong ora peduli no. Nah, dawemu itu sederhana oleh contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat tuh malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena ape sholat terus sampai angop terus rokoknya tindak nosek suwantes. Iku rontok ya. Rontok PKI rontok munafik kenapa? Wah rontok. Mergo sifat itu sifat yang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malasan. Nah, kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfiratin rabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfirahnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Kan rata-rata kiai itu nak melaku itu banter, ngiling-ngilingan nak menuju barang apik itu ketok serius. Kiai itu melakukan London kemungkinan ada di duit ya ketuan. Ora pati iso ngaji, jare sing anteng-anteng ku ana makonane, paham no? Sekali-kali nek ngaji, pas marung ngono tat ngaji melu nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren apa? Tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak. Kalau cerita, jadi mulane kadang wong khusuk ora wali, Mas. Kowe nu angel dadi wali. Mergo nek ape ngaji ku angop niku ora wali-wali. Mulane mareni terakhir mareni ya. Jadi tumak nina itu ada batasnya, enggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa riwono kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksikan Allah fafirru ila wa firru ku melayu. Jadi kan apa ngaji kok London ke jamaah itu gak seru, kudu napa? Melayu. Ono melayuni, ono unsur cepet-cepet. Kan kadang wong anteng ra dadi wali-wali mergo kenemenen. Paham ya? Ini peringatan ke wong Solo ke Jogja nih. Nah bab iki ape Madura. Tapi nak hadis latak itu ape wong Solo ke Jogja. Dadi kok plus minus apa? Madura soleh lat kandhani latak itu paling abot. Aja gampang muring-muring. Paling abot. Lan kula di santri Madura kathah. Tak kandhani pantangane hadis yang Madura latak itu. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah wong Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon watur kelakon mamaten. Saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo Ruhin barang Melayu. Sing Madura. Ora apa? Ora emosi. Jadi ya gak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna. Nah, kalau Pantura, rati seneng misok Pantura nih, mergo belah no.
Nah, ini penting kalau atur, no. Makanya tidak ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusunya Nabi itu pernah ada kejadian dan ini nggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudhu, tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya kenapa engkau tidak menuju air itu, jadi saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking ininya Nabi nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi. Makanya ini tak peringatkan kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku kira iso meniru Nabi itu hari iso. Iso Gus nak nyuruh jajal mau kitab koyo aku nak melingkar kabeh. Nah, jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu nggak sampai 100 meter ada air, mungkin nggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik, mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci, itu tayamum. Ketika ditanya al-amru asra'u min dzalik, urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, Jadi saya pernah di mobil, kemudian saya pas usul, mobil tak suruh berhenti, terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid, ya dekat. Karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asro, butuh melakukan sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua, karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana, terus sarung, baru jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif berlapis-lapis pakaiannya. Ya pastinya pas kondisi ideal itu dia lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas dianggap nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau di jas kuat kan. Gara-gara dianggap kiai roto-roto anak ngaji kan aku jas. Karena jaluk kan bumi ya. Wah bingung, bos ngekek iku niat saake, Gus Baik orang jas ora kelar tuku tapi ora roh. Niate elek bape ora roh. Kemungkinan itu nganggep aku ora kelar tuku terus ngekeki. Itu berarti suudzon yang terlembagakan. Kemungkinannya ya saking takzime kepengin kiai ini duwe jas. Atau kemungkinan ini Gus Baik lu mau ben dikekno wong ra jelas-jelas ya. Enggak ngerti ya, dan enggak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini lagi wudu, wong Arab lagi atus ning hamam. Hamam itu pokoknya dhisik kan ono pemandian umum sekarang sama lah di. Pas di pemandian umum itu beliau ditunggoni santri nih, mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang dia tindak itu tidak ada santri nih. Aku era kemudian Mustafa, lah aku ini kena ketipik malah loro kabeh. Jadi bandara itu sing roh terminal A1 ya aku, ndekne tiket ya aku iku nderekno malah aku sing nderekno akhirnya. Sembrono. Seloro kabeh tidak. Opo ora roh. Swarga ya ora roh, sebenarnya nak kayak tuntun ya ora roh. Singkat cerita, si kiai tadi dengar, Fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah. Kiai sudah di kamar mandi, itu bilang ke santrinya, Cung baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi. Terus kata santrinya, ya Syekh, hela badaan gosal tambok kamu jangan ke susu, kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih. Terus kata beliau, hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai, mungkin hati saya sudah rubah, tidak ingin ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan, wa imma takut rubah. Takut rubah. Kan iso wae pas adus karena mungkin lagi seneng-senenge kena banyu, belum mau. Barang 200 medit. Kan yo ora roh. Wah nek pas lomo lakoni wae engko kan iso medit. Atau pas sampai lomo wis mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran Berubahnya pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran itu fafirru ilallah, lari. Firor itu maknanya apa? Itu yang saya minta lah. Jadi tradisi tertentu.
Tapi memang tradisi tumak nina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumak nina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran sehingga kita harus ke susu, apalagi ini kebakaran rokok gitu. Spring gitu. Lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya giling-gilingan. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sa'i samu kudu mlakune iku beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang 3 kali pertama itu disuruh romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu giling-gilingan, kita ndak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Emang kalau loh. Cara pangeran terus ana wong tawaf mlaku mbek angop terus santai. Iku bangune apa ibadah? Kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek mlayu kan seru. Apa? Senajan wis ketemu pangeran Gusti paringi sugih wis ngono lah pokoke. Ya ora kurang ajar mlayu ku susu jebule jantuk ya, Bu. Sugih. Ya eling-eling ya. Jadi ini kula suwun lah. Tapi ora 100 gebut mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ana kesusune lah, entah berapa kadarnya itu ana. Mergo istilah pangeran apa wasari'u bergegas lah. Ya apa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ifar itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninahnya kalau dalam kebaikan harus ke susu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi la taghdab. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musyawarah ahli khairat mungkin bagus, tapi di la taghdab kurang. Orang Solo, Jogja di tumak nina bagus, tapi di musyawarah kurang. Jadi makanya ini barokahnya ngaji ya dirubah sedikit-sedikit. Maksudnya yang plus minusnya itu dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasari'u itu apa? Bergegaslah, fafirru, larilah. Jadi fafirru ilallah, maka larilah. Firu itu lari apa berjalan? Lari. Supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak. Pokoknya ada unsur kesusunnya gitu. Ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu mbak atau kangkang Gus ibu sedang gerah serono sewantai itu kan kayak gak ngergani wong tua udah ono Melayu. Dan di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa, Nabi kalau jalan itu faka'an namayan khattu min sobabinir takoh. Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga, maknanya cepet. Faka'an naman khattu min sobabinir takoh. Jadi Nabi kalau jalan itu cepet. Ya dong ya, paham ya? Ngiling-ngilingan. Nah, ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musyaroah ilal khairat, kalau melakukan kebaikan ke susu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas-malasan. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in, kalau kamu sholat kudu ono kesusune, ono nasate, ngiling-ngilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ilas sholati qamu kusala, kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah, intinya gitu, cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Misalnya Allah cerita Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yohannasu antumul fuqara'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya namanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakri, itu yang sering dinyanyikan, dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan enggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa
Ta'ala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu jenis ana abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fikir, selalu butuh kepada engkau. Ini penting kalau terangkan, jadi supaya orang terbiasa. Kalau senang ngaji ini paling senang. Kenapa saya ngaji senang? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu zat yang kita tuju, Allah somat. Jadi kalau saya jadi wali karena di kamar patang puluh dino, paling terkenal wali, terus wong salam tempel jadi nggak terus untung aku mau untung belas. Dan cara bapak wali be ulama itu mulia ulama, wali itu nak terkenal wali paling banter wong sowan go gulo, sing untung ini. Jadi kalau ulama menerangkan kebaikan, orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Mana bodoh-bodoh tadi wali ulama, ambek wali itu ya dhuwur ulama. Gua ambek gue dhuwur, mergo ora ono makom itu. Terbang kan cepet kaya kapuk, tapi cebloke tok laut. Wong nek ora di makom itu kaya kapuk. Terbangnya cepet, tapi gak tahu jatuhnya di mana. Diling-iling ya, terus kalau suwun sangat. Selama ini adat kita buruk, nak nyongko anteng iwape juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng, tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah, harus apa? Musaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masa yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya diarani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Mulai bingung mbek wong saiki. Wong sepo numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter. Terus langsung mengke pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kodho malaikat mbarno aja tampa. Mangkel wong. Lagi ini sing hafal Quran ngalim selipi ya perkara ada kurang aku skuter ada matan. Ijen nom nak tuwa tak malu ijen nom kan. Ini wajib pasutno kan. Pasut yang fikir mandi yakin. Enak yo terlalu senajan sah tapi terlalu ijen nom. Padahal kebualapan sruwet Mas. Iya karep Arab Saudi nu dolen. Kalau penguasa Arab sing tuwek tok mati tak oleh sing nom-nom tutuki. Tapi yo pancen yo sana saya sah sekedar sah. Tapi terlalu tuh sok-sokan pangeran nganggo skuter muter. Sembrono. Yo coba lakoni awas. Kecuali guys tuwek mati ngono. Tuwek rame mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu orang ngono iku. Tok budi wae. Wa minna anta tafakkarun ya. Eling-eling ya bawa-bawa ya napa. Sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama gak ridho, gak kodok, qadar. Ini kudu ceria. Lu kalau sebagai manusia sering susah, tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho bekodok qadar. Makanya saya paksa, seneng tak paksa. Sesuai kulino. Nanti kalau saat ini rasa susah. Di murid kira jelas sudah susah. Saking apa? Lagi kan susah. Aku di murid wakil, tua kita air serat jelas. Aku goblok cara aku kiai. Ora usah ngono. Zaman akhir ono wong ngaji go kitab wis hebat. Ono ngrungokno ngaji wis hebat. Ono ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nah ono penikmat ngaji paham biasa, ini gak paham kok teko. Wae guyu iso. Hebat. Nah ono menteri dilantik guyu wajar, umur ra menteri ra kok guyu. Itu mengenane loro, saking walinya saking gedenge wis moro. Pokoke seneng ibadah.
Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa susah. Kalau sebagai manusia kadang ya khawatir, so anakku nasib piye, putuku nasib piye. Tapi aku ngereling, saya ada ya karena Allah, dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nada tak tinggal di warisan ku piye. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya kaya. Karena kita tidak siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita tidak siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah, anak putuku ya tetap pengirannya Allah. Engkau cicit-cicitku pengirannya Allah. Selama pengirannya Allah, Allah itu al-kafi, zat yang mencukupi. Allah ar-razik, zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramakomi. Caranya ini tak warai sidik kudu niru. Pekso, nareso niru pekso. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, zat sing bakok, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan menteri keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas, khairun nas itu Rasulullah, pernah ditinggal sahabat khairul qurun, pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin. Katakan dicekel kemenak sing ngurusi agama mergo digaji. Dicekel mubalek sing ngomong buanter agama mergo salami template. Tetep ngaku. Padahal sing gowo ora ono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene iki, tapi ya ngene iki wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah al-hadi yang memberi petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasafa dzatahu bi annahu al-hadi, karena Allah mensifati dirinya saya ini al-hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang hidayah, di Hollywood ada, di Bali itu punya banyak santri. Orang Bali iso maca muin khusyuk era karo orang Bali bedino ora wong utuh. Khusyuk era karuan, kadang mau gunung kidul atau roh utuh aku khusyuk akeh. Lho mergo pangeran ra iso diatur. Oh di santri Bali itu tiap roh itu astagfirullah. Pikire wong pinggiran astagfirullah pikire. Semua guru kita dolan Bali. Sebenarnya sing elek bojoku tok. Mana ana guyon ana wong haji nangis nimbul tazam itu kan apa ke nangis. Dene ning gunung kidul kan rata orang Melayu bareng ning kono wong Pakistan wong Turki ayo dene nangis jebule sing elek bojoku tok. Masa kowe kan nangis itu samu dul. Sebenarnya kan nangis itu sane nyesal ini. Ngomong itu dibener tangga-tangga nih kan kabeh wong Indonesia. Saya ayo nang Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah saya Indonesia ada kepelek kabeh. Rawong Turki, rawong Uzbek kan wayu-wayu. Sing wedok akhire krungu. Kabeh yo ganteng sing elek yo kowe tok. Enak ya darane sing elek sing wedok. Wong samu sing elek sing wedok tok, sing lanang yo. Enak ae. Makanya haji itu pengiran ngiling nang haji apa? Faman farada fihi nal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji nya ibadah sing didesain pengiran ku aneh. Wong ibadah iku kon khusyuk. Ning haji lanang wedok mesti kumpul. Sak soleh-soleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Ora ana ibadah sing gelem ra gelem kumpul kaya haji. Nah, sholat kan kadang jadi kayak satir. Nah, ya sholat kan partai-partainan. Nah, model sitoe wong wedok go guri sing lanang go ngarep. Ana sing model samping. Hadise coba takokno, hadise kebutuhan niku mau. Aneh-aneh sekali sholatnya sampai takokno. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jare sing sitoe, mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Baru saya bantah-bantahan padha ngangguri rebar. Wong sering takoki, "Nek cara jenengan seputi aku ora pangeran, aku ngukumi ora ono gunane." Engko jangan-jangan aku fanatik jebule pangeran ra apa-apa. Kok ribet. Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam mazhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan cara cadaran. Tapi haji justru perempuan itu enggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong
mau ketemu lelaki malah aturannya nggak boleh nutup wajah. Orang ikhram tuh perempuan boleh nggak nutup wajah? Nggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali? Yang karuan rai-rai Indonesia roy wong pesek ndek terus ketemu wong Uzbek wayu wajib buka wajah. Lha kok dikonco kiai Gus kula meh kecelakaan tak koyo apa. Dene berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung pas cah Pakistan wayu pas ngambung. Kiai tenan iki. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Sesek. Oleh mendingan pangeran oleh beda wong gitu. Bedane pas ning Hajar Aswad. Lha pangeran oleh gocol kanjen ngono fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil khat. Fi ku dhorof. Dadi potensi ngambung wong wedok iku ya fil khat ing dalem. Potensi ngeluh ke bojo elek yo fil khat. Mane kesunatan wong bisa ora kaji bareng bojo perkara yakin. Mas wong tetep sadar ini. Mas artis Indonesia ambek bakul kebab ning Turki ayo. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayo di. Ayo bakul kebab. Tapi sing lanang ya padha lho iku wong Turki kula nate dolan teng tiang teng toko Turki. Iku penjagane lanang-lanang ganteng. Ning Indonesia jelas dadi artis. Terima pembantu. Manjane irunge bener, jedesane bener kabeh. Nah, tapi kena ning Gunung Kidul kan rombong Gunung Kidul iki masalahnya kayak kaji. Nah, terus dia nangis, tak tahu masa aku di pangeran coba ngenes. Jadi pangeran ku unik, beda wong unik. Wong haji ku ibadah sakral, justru perempuan itu wajib buka wajah. Nggak sana. Terus pangeran ngono kesana. Mulane faman faradu fi innal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Syaratnya haji nak kami ditompo jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Leung tawaf kok dadi sitok. Lha kula lebih kanca. Wong kiai pas haji kula haji bos. Niku nangis tak takoki kenapa jenengan nangis. Aku rong tau ke salat gurune boko ning wedok. Saurip-uripku ya Masjid Haram. Kula niku wong elek apa piye Gus salat tuh guru. Kan nang wedok dadi sitok nek kredit. Nak umroh mungkin rapati kredit. Lalu musim haji kan kadang nek sujud ya pas ning boko wedok. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati ngan lho. Nangis wong iki. Piye jadi? Mas kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi? Oh, enggak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf. Lanang wedok wajib tawaf dan Ka'bah ning tengah. Mau apa juga? Kadang sedurunge tawaf salat, bar tawaf salat tetep akhirnya kan kredit. Ah polisi urang apa nertibkan lanang wedok dipisahno ora iso tetep. Pemene kena wong Syiah lanang wedok dadi suwi tok sak rombongan niku 4.000 2.000 askare sing kegiles. Lah semua Indonesia ya ora gelem, bojo sitoke dipisah sing lanang. Wong Indonesia kan ngono apa mlebu Ka'bah kan dipisah mek polisi sing wedok kan tetep ora gelem, bojo sitok dipisah iku piye. Selain wedi ilang no. Akhirnya ya polisine sing kalah karena kan atau tukaran be askar timbang kelangan apa? Bojo. Polisi akhirnya paham, maksudnya ini bojoku mau sitok bukan pisah ku piye. Polisine mantap-mantap. Iya. Dia cara sitok kok pisah dadi mesti maklum. Dadi eleng-eleng. Dadi pangeran iku unik, iku nunjukno nak dadi wali iku ora kudu ning daerah steril. Buktine pas ibadah haji wae ujiane lanang wedok malah kumpul. Ku nunjukno fil ibadah kok ono coba. Ning ibadah kok ono coba yo haji. Nek ora coba piye ngambung Hajar Aswad kadang lanang wedok dadi sitok. Mula bar tawaf jam 2:30 tawaf untuk wong dhewe, untuk wong Medan. Untungnya tua kan rapati ayu kan. Jadi kan dekne iku ngganduli bojone Mus. Tawaf 2:30 tawaf ifadah tawaf rukun. Lah nyongkone rombongan iku bojone, kan wong lanange kan maca ihram. Kan gak mati ketara. Dekne menawa melok muter ujug-ujug ku melok rombonganku. Nganti aku bar sak iku ujug nangis dekne bareng ngerti gak rombongane. Nangis kayak bahasa Indonesia wah matane wong. Udah cuma kehilangan bojo, mergo katut karpe. Nah, akhirnya tawaf itu kok nyekel bojone ben ra ilang. Terus ada problem fikih. Mazhab Syafi'i mengatakan nyekel istri itu
batal. Di ikhram gak nyekel bojo wedi hilang. Akhirnya kiai-kiai nakal, kiai-kiai rada nakal. Khusus tawaf mazhab Malik ono mazhab. Ono mazhab kok paket khusus sih. Bangune pulsa. Lah yo kita dadi wong NU kadang yo ribet. Kene sing ngekeki mazhab, ngekeki ajaran nak nyekel bojo iku batal. Tapi nak pas tawaf bojomu cekeli nak ilang. Akhirnya orang awamnya takut, jari buat tenang salbah batal khusus. Ya ada di kiai itu ya nakal aslinya gue. Tapi nakalnya wali, para pengiran wali. Ya joniru. Ayo rata-rata orang Indonesia nak tawaf itu nyekel bojone gak, digandeng gak? Batal loh. Ayo batal loh. Batal loh. Cara mazhab Syafi'i kan? Batal. Akhirnya jadi intikal mazhab, semua intikal pakai tewo, tutup tuaf kok nang Indonesia balik nih, serempet. Mana wong rasa gedeng kubu sebelah darah nyekel bojo ra batal. Iku gedingi kaya apa kowe nak tuaf kan mazhab iku. Mana ngaji sing luas, kaya aku lho dadi wong alim keren. Maksudnya roh mazhab ya ra bingung. Wis saking dableke, wis saking alime ora roh. Lan sampe Gus Jati pun aku coba kau, susah Gus Pak repot kabeh sah. Aku susah uning mulu. Kau mau nasi jual ngalim macam bingungnya itu piye? Misalnya kau fanatik nyekel bojo batal, kau ujung-ujungnya nak pas haji tawaf, kita sarankan semuanya memegang istri masing. Jadi bang nyekel bojo nih wong, sadar nyekel. Gak umumnya orang Indonesia anak kaji nyekel bojo nih gak umumnya. Saya ngaji tahu berdua nih, saya enggak kan ngaji berdua. Mulai dicekeli betul. Padahal cara fikih batal enggak? Batal. Ya, tapi nyekel kan hilang, ya resiko kan. Utama nyekel wong Pakistan terus lali. Wong itu ayu kan sing terakhir nulung kan akeh. Mane serempet-repet. Tapi gini ya, saya pastikan mazhab Syafi'i itu ya ada benarnya, meskipun kita ada ijma. Hanya ada ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jima. Ibnu Abbas mengatakan aula mastumun nisa itu maknanya apa? Jima. Kalau sekedar megang tidak apa? Batal. Dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam. Makanya rasa gede teman-teman. Tapi kita juga kita semua pasti Syafi'i. Karena logikanya Imam Syafi'i lebih masuk akal. Karena kata Imam Syafi'i itu istri kamu itu tidak mahram. Yang dikatakan mahram itu orang yang haram kamu nikah. Ya berarti ya ibu, putri kan hanya 7 itu. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Sebenarnya hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti 7. Nah wong Jawa ngitung mau 4. Kita cara orang Arab itu 7. Berarti kan ibu ya, ibu, putri, saudara putri kamu, bule dari bapak, bule dari ibu, ponaan dari saudara lelaki, ponaan dari saudara istri perempuan. Karena ngomong nak jane cara Indonesia mau papa, wong Arab darani itu mergo bule iku bahasa Arab nak ko bapak ammah, nak ko ibu khola. Paham nggih? Ponaan nak cara Arab ono banatul akhi, anake dulur lanang, ono banatul ukhti, anake dulur wedok. Cara Indonesia kan ponaan, berarti kan bule mbek ponaan ngono wae cara Indonesia ki fual. Cara Arab ammah, khola, banatul akhi. Ya mulane Indonesia fikih luwih gampang apalane papat kan. Mergo bule ponaan, iku untuk wong papat. Ya bule cek min jihatil ab, cek min jihatil om, ponaan cek min jihatil ah, cek ukhti. Tapi cara Arab itu ammah, khola. Ono ponaan kau dulur lanang, ponaan kau dulur wedok. Mana dihitung loro wa banatul akhi. Lah iku jenenge mahram, orang yang haram dinikah. Nah orang yang haram dinikah ini kalau kamu nyekel ponaan bulik bude tidak batal. Nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah. Berarti statusnya ajnabiyah, orang lain. Mulane oleh mbok keloni, oleh mbok jima bojomu. Karena orang lain. Nah karena berstatus orang lain ini cara Imam Syafi'i membatalkan wudu. Paham ya dong ya? Itu cara berbeda. Jadi yang nggak membatalkan wudu itu yang mahram. Mahram itu siapa? Orang yang haram di
nikah. Nah berhubung istri itu boleh dinikah, berarti status fikihnya ajnabiyah, orang lain. Paham ya? Soal oleh dijima itu karena ada akad tadi, akad nikah tadi. Makanya dawuh Kanjeng Nabi fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi halalnya dijima itu karena akad nikah. Tapi statusnya dia tetap ajnabi ya, orang lain. Buktinya orang lain lagi nak mati, idahnya selesai, ya oleh rabi meneh. Engkau bojo keduanya mati nah ya rabi meneh. Makanya nggak tahu dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti. Sing jelas gak melok sing neraka gitu. Dan makanya cawe itu ya enak. Misalnya Rabi Ruhel pun neraka, Rabi Mustafa pun neraka, Rabi Kifat terakhir bus warga melok Kifat. Lah apa melok sing mlebu neraka? Wong itu iso oportune sapa? Takoki pengiran, ki bojone sapa? Sing swarga sinten Gusti? Lha kok Fuad, nggih niku mawon. Demo itu ya enak kok karek milih kok siapa? Engko nak swargane beda kelas ya milih sing dhuwur. Ya dadi wong itu ya enak. Nah, tapi kita sebagai wong alim nak ditakoki, Gus kalau saya haji gimana? Sebelum cekeli wae, pas tawaf itu intikal madzhab. Jadi kita ini unik. Fatwa intikal madzhab khusus tawaf. Ngono intikal khusus iki ya nama Indonesia orang. Makanya alhamdulillah kita ini ditugani wong alim-alim. Sampai intikal madzhab saja kita punya referensinya. Terus ada lagi madzhab Syafi'i yang agak ringan. Begini, aula mastumun nisa itu kan khitab pada subjek itu. Saya ulang lagi ya. Ada mengatakan aula mastumun nisa khitab pada subjek, pada pelaku. Allah tidak membicarakan objek. Itu kan urutannya ayat kan gini, wahai orang-orang beriman, jika kamu pelaku, ya jika kamu dari kamar mandi atau nguyuh ngising, maka wudu kamu batal. Oke, berarti kamu pelaku kan? Pelaku nguyuh dan pelaku ngising. Atau kamu memegang perempuan. Allah kan hanya cerita kamu, maka yang batal ya pemegangnya, bukan yang dipegang. Misalnya gini, saya bilang kamu, "Ken kowe aja ngambung cawe wedok ayu." Ketika Ruhin ngambung, sing dosa sing ngambung, sing diambung. Sing ngambung. Di mana-mana pelaku itu yang kena hukum. Sing diambung kan gak dosa, musibah kan? Wong diambung Ruhin ku isin. Nah kan gak mungkin aku mendingin. Misalnya saya jadi polisi Aceh, polisi syariat, kan gak bisa mentakzir perempuannya tadi. Ono wong ayu ning bis, Ruhin gak kuat terus diambung. Ini yang ditakziran dengan kamu polisi syariat, yang ditakzir yang ngambung apa yang diambung? Sing ngambung. Meskipun Ruhin bisa berdalih, salah mayu. Jajal kue elek kan. Di mana-mana hukum itu hanya kena pelaku. Sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang, bukan yang dipegang. Sehingga dalam konteks kamu tawaf, kok disentuh perempuan, berarti yang menyentuh batal, kamu tidak. Atau kamu menyentuh perempuan, kamunya batal, yang disentuh. Maka ada ulama mengatakan aula masumun nisa wa hadzal khitab muwajjahun lil lamis, yang memegang, bukan yang dipegang. Karena tren hukum kan pasti yang kena hukum itu yang pelakunya, bukan objek. Paham ya? Tapi kita sudah kadung Syafi'i, objeknya dibatalkan, subjeknya dibatalkan. Karena ya pikiran Imam Syafi'i ingin wong gabung Ruhin, iku regane jatuh gak? Kira-kira masalah. Cocok ra cocok tetap jatuh. Artinya objek itu tetap kena efek, apa? Wis cocok ra cocok kan kenapa? Wis ngene misalnya gini. Ruhin wong hipersek, wong wis pokoke hiper. Terus dicekel wong Turki, ayu. Kira-kira dia dikrosno ta ora? Senajan objek. Coba. Angen-angen gue mau coba pikir dulu, misalnya ya Ruhin, Mustafa lah, khusus lah gue terus digadang wong tok Turki ayu krosok gejel tau orang kayak objek lah maka karena tadi, makanya pikirnya Imam Syafi'i listirokihima filada, meskipun objek pun kan ada rasanya. Oh, mesti udah setuju loh. Menjen uteke do mesum. Ya oke, coba ono ngelek kan. Misalnya terus kowe diambung wong Pakistan Melayu. Kroso gak? Oh, elek salah surep.
Nah, karena objek ini juga merasakan, maka dibatal pisan Pak Imam. Nah, ngono wudumu ya batal pisan. Kenapa? Lah kok kroso kira-kira gitu, Pak. Madzhab siapa? Sapi. Jadi, nah tapi tadi ya saya ulang lagi khusus di tawaf itu rata-rata guru-guru kita. Saya pernah tanya Mbah Mun, pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus bab tawaf karena tidak mungkin terlepas dari bersinggungan sama apa? Perempuan, maka rata-rata disuruh intikal apa? Madzhab. Tapi setelah itu kembali lagi ke madzhab apa? Syafi'i. Jadi maturnya be pangeran Gusti intikal semen. Nah Imam Syafi'i jawabnya be pamit, Mbah sepunten Mbah niki darurat sipil ya. Darurat sipil. Ini sementara saya tinggalkan madzhab apa? Jenengan. Karena memang enggak mungkin, enggak tersentuh dia. Wis langsung paling soleh sekalipun. Pemenang sing kiai kaya kula, kadang-kadang wedok ku luwih nyaman awur kiai. Lho kula roh kiai tenan. Niku lanang wedok mulai setengah baya sing ayu sampai sing perawan sampai sing tuwa juga gandeng kiai. Dadi entuk papat sekaligus. Ya apa? Lucu nyali tenan, sing wong ayu setengah baya tak takoki, "Mbak, kok ora ambek bojomu?" Gus kula urusan ibadah seneng ambek kiai. Wah maten wong tenan. Mana kita dadi kiai abot, Mus. Mana rasa dadi kiai gede, iku penggemare kadang ngayu bareng repot. Kiai cilik kan kena ben dadi wali syarat nyifati Allah sing permanen. Ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk, maka sifat ini lazimah abadi ila yaumil. Maka apapun rusak dunia iki tetap akan ada orang baik ila yaumil. Bukan karena orang ini hebat, bukan. Wong zaman rusak kok tetap bukan. Karena Allah yang Al-Hadi. Sing hebat berarti Allah bukan kita. Coba kita hidup di zaman akhir. Wong wedok do katokan cekak. Fitnah kayak apa? Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Perkara apa dadi fitnah? Jagone ra dadi menteri geger. Nah jenenge dunya. Jadi jenenge dunya, tapi tetep do saleh. Wong ibadah tambah ke kaji lo antri. Del kaji 36 juta. Indonesia ku antri puluhan tahun. Saking hobinya ibadah. Orang kembali lo udah antri. Dalam tahun itu ke Ka'bah dulu waktu kotak. Antri. Mulane banggalah jadi warga Indonesia. Bali lo Bali ora akeh wong udo. Wong moro Bali antri to ora? Ora setiap saat iso ning Bali kowe. Ape ro Ka'bah kotak antri. Berarti antusiasme wong ning Ka'bah ben Bali dhuwur ndi? Dhuwur Ka'bah. Berarti Indonesia antusias ning ibadah be wisata dhuwur ndi? Keren kan wong Indonesia. Kowe raine ngene-ngene lah. Moro Bali ora antri, gak menarik, gak menarik. Wes ngono watu kotak iku paham ra bang yo nangis. Lho aku ketemu awam, wong kudu ngidul budi wae wong desa. Ya wong kudu ngidul tenan, bojo kula kaji. Iku rumangsaku nyeblaki Ka'bah iku wiridan to mung ngene iki, Fat. Ini kisah nyata. Ba Ka'bah, mulai cilik aku madhep kuwi lagi ketemu iki. Rumangsaku wiridan. Bah Ka'bah tuh. Mulai cilik aku sholat tuh madhep kowe lagi ketemu iki. Batin ki wiridan opo. Iku mesti dikenang mbek Ka'bah. Jadi lagi ngalami mana aku iku seneng mbek Gunung Kidul karena termasuk wiridan terbaik menurut saya. Bah Ka'bah. Jadi mulai dulu saya sholat tuh madhep kamu kok baru ketemu ini. Itu kuat bro. Akhirnya sing bingung sebagai wong alim Ka'bah iku mulatoh bitib Ka'bah iku dikloyoi minyak. Iki bayar dam ora dul dong ini malah. Kowe sing kenaan kangen kene sing kepikiran piye. Mergo ora oleh kena. Mulan dadi kiai wabet. Aku sing beberapa Gusti khusus niki pokoke bebas dong Gusti. Lah nek tak wajib bayar dam mesti kecewa kan? Lu kecewa yakin? Ini kalau Ka'bah ora oleh iki ajaran apa malah repot ya. Semeneng ae. Pokoke ngene iki, Fat. Adong rayu pangeran, yakin dibang rayu manusa adong rayu pangeran. Kula donga ya Allah maklumi kiai kamu ini, maklumi ulama engkau ini ya Allah untuk tidak fatwa secara jelas. Karena saya hidup di zaman yang tidak jelas. Jadi kula niku dikandani guru kula, jare Mbah Mun ngene lho, kangen nyekel kok. Ora boleh. Tapi ini kumenyaan belah kurang roh, malah merabuk kandani, malah panjang kan.
Sadok menengae. Sadok menengae ngerayu pangeran wis. Kuwi bolak-balik. Banyak kesalahan yang kamu lakukan. Aku yang ngerti kelakuan mengaji kadang liburan, kadang macam. Aduk ngerayu pangeran. Gusti maklumi pun zaman akhir. Timbang urusan mbek kowe ada urusan mbek pangeran. Luwih rileks. Mulane ada ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri ditanya, "Fa wa ma watitu anna walidayya hasabani." Saya tidak suka andaikan orang tua saya nanti yang menghisap saya. Kenapa? Wong tuaku cek kadang ngamuk be aku. Ya Rasulullah, nanti yang ngisap saya itu siapa? Yang ngisap, yang hisap amal itu siapa? Allah. Baguslah kalau gitu. Tanya Nabi ku paket. Jadi baguslah Gusti gitu. Kenapa aja? Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Aku wong desa ya tetap dikeimangan. Padahal aku ora pinter golek rezeki. Aku ya tetap murid. Padahal ora tau tukunya apa. Pokoknya baguslah Gusti Nabi kalau yang ngisap Allah. Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Terjadi dawuh Nabi, kalau kamu ingin melihat orang yang ahli jannah itu gitu. Itu cara, pokoknya caranya senang pangeran sawur-awuran tapi ya bagus lah. Dia pernah tanya lagi, ya Rasulullah, apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Ya pernah kata Nabi. Tapi tidak usah kamu angen-angen. Terus kata wong desa tadi, lan na'dima min rabbin yadhak khairan. Kalau Allah pernah tertawa, pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak. Sing ra iso sing ra kebaikan wong sing gremeng terus. Jadi intinya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri. Tapi Nabi kadang seneng perkara memang baguslah kalau ngisap Allah. Kenapa jadi kenangan Allah sama saya selama ini baik-baik saja. Mesti dene ngrasa wong desa ya mangan, jadi mripat loro ya diirung, wis pokoke dekne gampang syukur. Wong aku ora iso ge mripat ya dikai mripat, aku ora iso di tangan ya dikai tangan. Jadi kadang wong desa cara iman lebih. Lho elemen iman kurang ajar. Imane wong kota kadang saya dhewe. Syukur ngenteni diangkat dadi menteri, dadi pejabat. Kalau gue ini syukur ngenteni kredit lunas kan keribetan. Wong desa gak. Kenapa kamu mengatakan Allah baik? Ya Rasulullah, aku ora tau kepen di mripat ya dikai di mripat. Ora kepengen di tangan ya dikai. Selama ini baik-baik saja. Jadi dia ngukur peparing yang meripat tangan orang jabatan gak cocok kok ambil iman yang betul-betul ini tangan kan aku gak tentu ya meripat juga kadang dibang-bayang lo jadi merenti gak repot bayang mengalim mungkin tambah repot mana ya jadi apa ya makanya Rasulullah itu kadang suka sama orang desa itu di sini ini kadang Nabi ngendikan aksaru ahli jannah al-buhu aki-aki berdiri swarga al-buhu wong goblok-goblok itu gampang syukur. Cari bangun kalau cek yang gitu. Aku kadang nyiri habis wong goblok. Tahu bangun zaman masih kiai anyaran. Itu rombongan wali. Ning tanjakan bisa macet. Iku bangun karena orang pengalaman wedi nak rime belum piye. Iku bisa tumpah nang pas macet di rem itu menang. Semalan jajan nemajan santai. Kita kok ibu blok kok santai iki nak gludung piye. Terus dipikir super banget. Dari bangun kok enak dadi wong goblok. Kuwi kadang ngiri kowe mau. Dekne ngrakuti Ka'bah, tangan Ka'bah. Uangan kowe Ka'bah. Aku sing kepikiran. Iki kena minyak terhukum iki. Kan enak sing dadi wong goblok. Ada ngiri ya. Tapi aku mau goblok tetep. Mau aku tetep mau dadi wong goblok mau. Cuma iki cerita irine lho apa? Urip kok penake ngono. Sesi tak takok ya. Lah kowe mikir Bang Bu Swarga to kan dipikir jenengan nek Gus Dinan kiai lho. Mate nunggu. Mun aku hormat kowe yo mikir. Jangan-jangan kowe swargamu ape anut aku. Mate nunggu tenan. Dadi wong goblok ku penak uripe. Radio duwe proposal loro, loro kode BPJS kan. Orang untuk sumbangan daftarkan diri sebagai orang miskin. Dan kono dipikir Menteri Keuangan, pokoknya ramarat, marat-marat no dewe kondo. Enak jadi goblok wong pinter. Coba wong goblok sa Indonesia itu dipikir pakar-pakar sing doktor. Saiki wong mikir bae sing dipikir enak ndi. Ayo jawab. Wono ruwapet tenanan ngentas kemis. Sing melarat sewantai ngopi rokokan. Santai. Aku kan giri guys.
Bapak itu anggar bapak habis subuh kan ngaji nyemak bocah-bocah. Ben laku bapak. Delok wong lan pawam ning warung-warung seneng. Wong kok enake ngono. Marung pantes, rokokan pantes, utang yo pantes. Ngene kiai utang ra pantes, rokokan ning warung. Ra pantes. Mulane berbahagialah para orang bodoh ya berarti. Seneng kok kadang ya Allah. Lah iku nunjukno pangeran, rahmate ku jembar. Sing alim yo entuk nikmat alim, sing bodoh yo entuk nikmat. Lha sing ngene sing bojone elek mawon aku enggak. Bojone elek ora wong ayu njen ngenes. Cuma ke joger ngenes di bojomu luwe ngenes di bojoku. Nah iku sesama ngenes ora usah saling kritik. Nompo kodok koder napa? Nompo kodok koder. Ya bae kula suwun kowe urip ning donya sing seneng. Nek iso seneng, iso seneng. Mergo seneng sifatnya para wali ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Para wali itu sifat dasarnya enggak pernah rasa takut, rasa susah. Mergo susah itu tetep nak mbok terus-terus. No itu dadi ra rido mbek kodok. Kulo nggih sebagai manusia kadang nggih susah. Kadang nyunyun sewu ya kadang pas ibu gerah, saya sendiri kadang kurang sehat macam-macam. Tapi aku reling ibu gerah berarti gerah aku nambahi ilangi dosa, nambahi aku hormat ngerumat ya ibadah, sing loro ya ibadah. Sing ngono seneng Mas. Kayak aku ngrumat kowe mantel asline. Tak ulang mulai 2000 piro kok perkembangannya ngene-ngene wae ulang. Ulang mulai 2005 coba perkembangannya biasa. Saya iki lho seksine santri awal iki. Apa terus juban dadi kiai kan yo ora. Ora perubahannya Mustafa Wero kan. Takon-takono iku ya tetep ae. Kowe terus dadi khotib gak lho. Kan perkembangan. Cara nuruti sebagai guru mangkel. Maksud itu kau yang ben krungu kabar Mustafa dari Mubalek Kondang, Taruhin, atau Tadukun Kondang kan ya ora krungu kabar. Ya ngene-ngene wae. Tapi menawa barokah didikan ikhlas sehingga ra pendek karir. Ya tapi jenenge kiai sati gede seneng ya. Ora cek urip seneng. Ngono ae ora usah ngenteni alim kemen kecewa. Wae latih seneng latih. Saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul. Adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan Anda. Terus ning kitab itu contohnya ini. Umumnya orang kalau kaya kan temannya banyak. Ketika miskin teman-temannya itu menghilang atau menghindar. Itu kata kitab itu tuh bagus. Adat begitu itu bagus. Allah bikin adat itu tuh berkah. Coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya, ketika kamu miskin teman kamu tetap dolan. Pasiku kue beca, pasiku kue buruh ning wong. Kayak apa malunya kita? Jadi tontonan teman-teman kita yang dulu kaya. Barokahnya Allah bikin adat nak kita melarat ora ditilihi, pas melarat wis ora ono sing roh. Lu malu melarat dadi delok-delokan. Ayo kowe dhisik suga tumpakan Ferrari, geng Lamborghini atau geng Mercy, geng Alphard. Bareng ngono ki melarat bure wong disentak-sentak mbek majikanmu. Ditilihi kancamu dhisik. Isen gak? Ayo milih ditilihi atau ora ayo? Milih ora kan? Artinya Allah bikin adat nak melarat ditinggal temannya itu bagus. Nek mati wae ngono. Sama ini orang kan gerutu, aku semarat konco lali, apa lali, ngono lho. Bang. Artinya Allah kalau bikin adat tuh nek mati wae. Bisa lho kan? Bisa lho, harus dulu adi. Ya milah digedol-dolan ora. Milah ndak kan? Lah milah ndak terus Allah bikin adat adalah konco-konco kita zaman sugih lali. Bisa ngepe iku barokah. Tapi wong kadang kan gak terima. Padahal Allah bikin adat itu dipiro-piro. Tetap apa yang jadi sunnatullah itu yang terbaik. Dalam Islam senang itu sudah ibadah. Jadi di antara ibadah terbaik manusia itu senang. Jadi kalau analoginya kita dikasih rumah teman atau mertua atau guru atau siapa saja, hal paling menjengkelkan itu ya sudah dapat gratisan grutu itu geremeng. Nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis, pakai airnya ya gratis, pakai oksigen ya gratis, kok masih grutu, itu sudah jadi hamba yang nggak bener itu. Jadi bayangkan kalau kita pakai oksigen bayar, pakai buminya bayar, pakai airnya bayar semua, kayaknya kita nggak mampu membayar ya. Dan kita sama Allah hanya disuruh ikrar, disuruh sujud. Pentingnya ilmu satu bahwa itu akan menjadikan satu perilaku. Misalnya begini ya, dulu itu kiai-kiai Jawa zaman dulu itu berpatokan karena dulu pemerintahan Hindia Belanda, seorang lagi masih pemerintahan Hindia Belanda. Itu dalil yang sering diutarakan itu sebaik-baiknya umara itu yang datang ke ulama, terus sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke umara. Tapi semenjak
pemerintahan Indonesia dan kemudian ditandai beberapa tokoh kayak Gus Wahid putra Kiai Hasyim jadi Menteri Agama, ada Gus Wahid putra Kiai Wahab juga jadi Menteri Agama, ada Kiai Fatur Rahman keluarga Mbah Maimun, keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama. Kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu pegangan ilmu. Pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam, terutama ya utamanya ulamanya. Ada seorang ustadz, seorang guru ngaji yang karena melihat rata-rata penguasa itu zalim ya, datang ke Harun Ar-Rasyid. Ini perlu disemak, datang ke Khalifatullah atau Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Karena beliau seorang raja tentu terduga lah, atau ya umumnya atau gimana lah istilahnya, itu ya rata-rata ya agak seenaknya, namanya raja, namanya penguasa. Ini dalam pikiran ustadz itu tidak mesti dalam fakta. Kemudian si ustadz itu matur, ya Amirul Mukminin, inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna fi nafsika syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, kemudian saya cara nasihati itu keras, tolong jangan dimasukkan hati. Dia bilang famusyaddidun alaika, saya nanti kalau nasihati itu keras sekali, tolong dimaklumi karena ini penting, karena Anda harus dinasihati secara keras. Tapi sebelum nasihat itu diutarakan, kata Harun Ar-Rasyid, karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim termasuk muridnya Imam Malik, kata Harun Ar-Rasyid, uskut, kamu diam. Setelah itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu ke Fir'aun. Itu saja harus pakai etika, faqula lahu qawlan layyinan, kamu harus ngomong yang halus. Jadi intinya ini Harun Ar-Rasyid komplain, kamu itu kalau jadi ustadz kok ngaji kira-kira gitu. Jadi betapa baiknya orang dulu memahami Quran. Jadi Quran itu dibaca, kemudian kita mungkin baca terus jadi cerita, mungkin ada yang baca jadi perilaku, ada yang baca kemudian itu mengilhami, membentuk. Nah kira-kira itulah yang membentuk kiai alim di NU, di beberapa pesantren maupun orang-orang alim di luar NU. Asal ngajinya dan bacanya seperti kita, pasti seperti itu, karena cara berpikir tadi sudah. Jadi akhirnya si ustadz tadi keluar dan minta maaf, anta a'lamu minni, ternyata engkau lebih alim ketimbang saya. Jadi kalimat famusyaddidun alika, saya akan keras cara memberi nasihat, itu yang diket, yang dipotong, yang dibatalkan atau yang diralat oleh Khalifatullah Harun Ar-Rasyid, yaitu dikatakan Inna Allah Ta'ala arsalaman huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni, yaitu Allah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu pun harus faqula lahu qawlan layyinan, cara berdakwah harus dengan kata-kata yang halus, yang lembut, yang indah. Dan dengan kata-kata itu diharapkan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, semoga yang didakwai menjadi ingat. Sehingga dengan kemampuan ilmiah seperti ini menjadi pegangan bersama bahwa kita sebagai dai atau sebagai tetangga atau sebagai sama-sama warga Indonesia, bawaan kita memang harus faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian dalam disiplin ilmu yang lain, halus itu tidak kuat. Angin itu ya halus, tapi kalau di manage itu jadi kekuatan yang dahsyat. Begitu juga air dan sebagainya. Sehingga tidak perlu khawatir terus kalau dakwah halus itu tidak punya efek yang signifikan. Tidak juga. Allah Ta'ala itu pengelola angin. Angin itu kekuatannya dahsyat, sehingga Nabi Sulaiman yang banyak memanfaatkan angin, mulai rem, mulai apa saja. Sehingga dari cerita saya ini kemudian terus kiai-kiai itu membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara yang rileks. Nah cara rileks itu satu tentu dimulai dengan ilmu. Misalnya begini, saya beri contoh. Ketika ada orang melafadzkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU baca itu rutin ya, karena kiainya kelamaan dia yang ikut sambil tidur ya. Kalau tahlil itu disebut kiai tertentu itu mesti yang belakang wah suwi itu, kalau kiai itu lama itu. Nah kiainya juga karena jadi lakon ya, kan lebih semangat karena pegang mic. Biasanya gitu di NU itu, kalau khotib mesti semangat karena pegang mic, yang dengerin mesti ngantuk karena monoton gitu.
Karena yang mendengarin sudah tahu, pasti nyuruh baik, meninggalkan yang jelek. Jadi ilmunya sudah disimpulkan dulu. Setiap yang tidur di masjid mesti tak tanya kenapa tidur. Ilmunya tidak ada perkembangan, Gus, nyuruh yang baik, meninggalkan yang jelek. Tapi kalau ilmunya agak ada perubahan kan dengar semua pasti nyuruh yang jelek, meninggalkan yang baik. Karena watak manusia itu agak-agak suka fitnah, itu suka geger. Tapi kalau monoton itu mesti enggak itu. Tapi yang menjadi pegangan kita, saya ulang lagi, itu ilmu dulu. Saya ulang lagi itu ilmu dulu. Saya berkali-kali menyontohkan, kalau ada orang kafir, orang yang tidak bersyahadat 70 tahun, kemudian dia bersyahadat sekali saja di akhir hayatnya. Itu kata Allah, qulil ladzina kafaru iyyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan ke mereka yang kafir, jika dia mau bersyahadat, itu masa lalunya diampuni semua. Sehingga kedahsyatan kalimat ini luar biasa. Orang yang kafir 70 tahun saja, barokahnya la ilaha illallah ini, dosanya bisa diampuni semua. Nah kemudian karena ilmu ini tidak begitu populer atau kurang dipopulerkan, atau kita sendiri kurang menghayati, sehingga la ilaha illallah itu lebih dianalisis cara lafaz ini, pelafatannya ada sanadnya enggak ya, terus cara melafatkan bareng-bareng seperti itu ada tumpengan ini bid'ah enggak ya. Jadi pertanyaannya sudah tidak tentang keramatnya atau sakralnya atau fadilahnya la ilaha illallah, tapi sudah macam-macam. Jadi dan cara seperti ini ada hadisnya enggak, legal enggak, terus ada sanadnya enggak. Jadi saya mohon semohon-mohonnya untuk teman-teman yang di Al-Iman itu harus ngaji ya. Ngaji itu nanti kamu tahu cara mandang sebuah ibadah atau perilaku atau apa sajalah tahu. Karena al-ilmu yurisul ahwal, ilmu itu bisa mengilhami cara pandang. Dulu yaitu saya ulang lagi, ketika zaman Hindia Belanda, karena pemerintahnya Hindia Belanda itu ulama-ulama keras sekali, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umarok. Tapi setelah era Mbah Hashim, era sampai Mbah Maimun, itu mereka peduli sama Umarok, sama semuanya sama-sama warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Sehingga banyak, ya kakak saya sendiri pernah wakil bupati, terus putra Mbah Maimun wakil gubernur, ini teman saya Ki Hafid ya bupati. Semenjak itu terus, dan itu nggak lepas dari cara pandang. Yaitu cara pandang diantaranya adalah cerita tentang Nabi Musa yang Allah tetap peduli sama Fir'aun, sehingga tetap didakwai Nabi siapa? Musa. Dan posisi Musa datang bukan memanggil. Ya cuma sampai sekarang tuh belum pernah ke kantor bupatinya Pak Hafir, karena kadang-kadang orang terus curiga mengajukan proposal, jadi agak repot. Ketemu bupati itu sialnya kiai kan mesti pikirannya orang bupati ini nyangoni, kiai ini disangoni itu terus kayak kita fakir miskin itu. Jadi makanya saya itu belum pernah datang, tapi alhamdulillah karena beliau berambisi menjadi wa khairul umara mayatuna babal ulama. Jadi datang tapi sangat ambisius ingin mengalahkan ulama, karena dia kalau datang statusnya lebih tinggi. Ya tidak apa-apa, ini tawaduk tapi niatnya nggak begitu tawaduk. Jadi saya sering di Jakarta, tapi ya tadi jarang ya. Biasanya ngajarkan waktu hanya pas saja, tidak kurang tidak lebih. Biasanya ngajar di pondoknya Pak Kures itu di Baitul Quran ya. Hanya ngajar santri-santri itu. Nah, jadi pemahaman Quran dulu itu kata Imam Ghazali itu membaca Quran itu membaca, bukan bercerita. Kalau kamu membaca seperti ini, kunta qori'an, kamu pembaca. Pembaca itu yang mengambil pelajaran. Tapi kalau kamu hanya cerita, itu namanya kunta hakian. Sebenarnya Anda tidak membaca Quran, tukang cerita. Misalnya tadi, cerita Nabi Musa datang ke Fir'aun. Itu kalau kamu hanya cerita, wah dulu itu ada orang namanya Fir'aun, didakwai Nabi yang namanya Musa. Ya namanya tukang cerita. Kalau kamu pembaca tidak gitu. Betapa baiknya Allah, orang sengawur Fir'aun saja ini Allah masih ingin diselamatkan dengan mengutus Nabi Musa kekasihnya. Itu namanya kunta qori'an, kamu pembaca betul, bukan kunta hakian, kamu tukang cerita. Begitu juga seterusnya tentang Quran, ayat-ayat seterusnya. Sehingga yang diharapkan dari pembacaan Quran itu memang kita sebagai ahli baca, ahli mu'tabir ya, ahli yang ngambil pelajaran, bukan tukang apa? Cerita. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu
ketika membuka Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas dan diajak syukuran, pesta-pesta makan itu, beliau nggak mau. Ketika ditanya kenapa engkau nggak mau, alasannya itu langsung beliau baca Quran. Jadi Rasulullah pernah nggak makan sampai 3 hari. Terus ditanya oleh sahabat, lalu kekuatan engkau bisa hidup apa? Terus menghentikan al-aswadani, maksudnya itu tamar dan air, hanya makan kurma dan air. Tapi beliau tidak ketemu roti atau nggak ketemu nasi lah kalau orang Indonesia. Ketika hari ketiga dikasih makan oleh sahabat, dipotongkan kambing, kemudian baru makan 3 lukmah, kira-kira ya 3 asupan nasi, berhenti. Padahal sahabat yang lapar sama dengan Rasulullah itu membayangkan Nabi itu sampai kenyang, sampai apa. Tapi ketika ditanya, seperti ini pun nanti ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anin naim. Jadi acara makan-makan gini itu nanti ada hisabnya. Nabi nangis. Akhirnya sahabat nggak jadi nerusin makan. Jadi ketakutan orang dulu sama ketika Sayyidina Umar dijak pesta ketika memenangkan Baitul Maqdis itu. Inna wa ta'ala ayyara qauman. Allah itu mengkritik sebuah komunitas kaum karena apa? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kamu adalah orang-orang yang jatah nikmat kamu sudah kamu habiskan di dunia. Adhabtum itu kalian habiskan jatah kenikmatan kamu di dunia. Wastamta'tum biha, kamu di dunia sudah berpuas-puas. Maka jatah Anda sekarang di akhirat habis. Sehingga Sayyidina Umar enggak mau pesta-pesta karena takut jatah nikmatnya habis. Kata beliau terus astabqi thayyibati, akan saya sisakan sisi-sisi kebaikan saya supaya